Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa ja'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sadaqallahu maulana azim. Kemudian yang sama kita muliakan guru kita, mursyid kita, murabbi kita, selaku pimpinan kita, selaku guru kita, penunjuk jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita hormati para mursyid, para khalifah, kaum bapak dan kaum ibu, umumnya kita yang hadir pada malam hari ini, para jemaah, para salikin, para muridin, pencari ridha Allah, pencari cinta dan rindunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah akan diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita bersama. Makalah dari itu sepantasnya lah kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, kita yang pada malam hari inilah yang dipilih oleh Allah untuk apa? Untuk mencari ridha-Nya, untuk mencari jalan kembali kepadanya, dan untuk mendapatkan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih ya Allah, bersyukur kita kepada Allah karena selayaknya, karena kita pandang diri kita, kita tak pantas untuk mencari ridha Allah. Kita tak pantas diridhoi oleh Allah karena kita pendosa bermaksiat kepada Allah. Karena pun kita tak pantas mendapatkan cintanya Rasulullah karena kita tak tahu, tak kenal dengannya, kan kurang pun berselawat kepadanya. Maka pada malam hari ini walaupun demikian, Allah izinkan kita untuk hal yang demikian. Kita nyata-nyata pendosa, kita nyata-nyata pemaksiat, tapi Allah muliakan kita pada malam hari ini. Kenapa? Karena kitalah yang hadir pada malam hari ini untuk bermurakabah dengannya, untuk bercinta dengannya, untuk berindu-rindu dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Engkau ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau izinkan kami malam hari ini mencari ridha-Mu ya Allah. Tolong beri ridha Engkau kepada kami ya Allah. Tetapkan keridhaan itu untuk kami ya Allah. Sampai masanya, sampai tak ada masanya ya Allah. Tetapkan ridha-Mu untuk kami ya Allah. Kemudian selawat berserta salam kita, salam rindu kita, salam cinta kita, mari selalu kita sampaikan dengan lantunan selawat, bukti rasa cinta dan rindu kita kepada yang pantas kita cintai, yaitu junjungan kita, Habibana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aba Ruhi, ayahanda rohani kita, Sayyidina Ahmad Ruhullah. Semoga ruh kita dipertemukan oleh Allah dengan ayahanda rohani kita, yaitu Sayyidina Ahmad Ruhullah. Kemudian zahir batin kita pun merasakan kerinduan selalu kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita baca selawat terlebih dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat kita baca. Selawat itulah yang mengantarkan kita kepada sang yang kita selawati,
yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad itu pula nanti yang akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada surganya Allah, kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidina al-mahdi ya khalifatullah. Assalamu alayka ya sayyidina Khidir ya Abul ya bin Mulkan Abul Abbas. Assalatu wassalamu alayka ya Abaru ya Abati ya sayyidina Ahmad Ruhullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa nawaiha wal afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina biyaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa lana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina biyaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina
ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا بيومنا هذا إلى يوم الآخرة. Semoga selawat yang kita baca Bapak Ibu mudah-mudahan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah sampai. Dan kemudian langsung dibalas salam kita oleh Rasul. Mudah-mudahan kita mendapatkan rasa salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu, mari kita buka pengajian kita pada malam hari ini dengan membacakan Ibu Al-Quran. Pertama sekali untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk para guru-guru kita yang hidup ataupun yang telah berpulang. Lebih-lebih guru Ma'rifatullah. Kemudian kepada ibu bapa kita masing-masing. Anak saudara kita, suami ataupun isteri kita. Nenek, datuk, seluruhnya. Para jemaah kita. Untuk khusus kita yang hadir pada malam hari ini. Terkhusus lagi untuk ruhi. Untuk ruh kita masing-masing. Mari kita ber-Al-Fatihah. Semoga kita bacakan Al-Fatihah. Semoga rasa kalbu Rasulullah yang dipenuhi rahmat Allah. Kalbu para guru kita yang dipenuhi dengan kasih sayang rahmat Allah. Terbuka sehingga keberkahannya masuk pula kepada kalbu kita yang penuh dengan kegelapan. Kalbu kita yang penuh dengan penyakit. Semoga dengan demikian insya Allah. Dengan masuknya rahmat dari cahaya kalbu para guru dan Rasulullah. Mudah-mudahan kalbu pun kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hazihi al-Fatihah. Inna shiratal mustaqim, shiratal ladzina. Bapak dan Ibu sidang jemaah rahimakumullah. Semoga Al-Fatihah yang kita baca, kalam Al-Fatihah itu adalah kalam bercakap, berkalam-kalam dengan Allah SWT. Bapak Ibu, Al-Fatihah itu adalah kalam seorang hamba dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Fatihah itu tidak bisa diwakilkan ketika kita solat. Kita wajib membaca Al-Fatihah karena Al-Fatihah itu adalah intinya adalah kita berbicara dengan Allah lewat surah Al-Fatihah Bapak Ibu. Semoga Al-Fatihah yang kita baca, semoga saja ilmu yang ada pada Allah dimasukkan kepada kalbu kita bersama-sama dan kita paham ilmu dan bisa kita amalkan untuk bisa bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal tadi Bapak Ibu membaca sepotong ayat, mungkin ayat kalah selama-sama kita ketahui bersama-sama. Qad aflaha man tazakka, kata Allah. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri. Kata Allah, orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang mensucikan diri. Untuk itu Bapak Ibu, apakah kita telah berusaha untuk mensucikan diri? Sebab itulah jaminan Allah. Orang yang mensucikan diri itu, mereka dapat jaminan orang-orang yang beruntung dari Allah. Allah benar yang memberi jaminan. Siapa orang yang mensucikan diri itu? Tentu orang yang mau kembali kepada Allah. Orang yang bertobat kepada Allah. Orang yang menyesal atas dosa yang telah dilakukannya. Jadi kalau masalah dosa Bapak Ibu, tidak ada di antara kita yang tak berdosa. Walaupun kita telah berzikir kepada Allah. Walaupun telah menyatakan kita ahli ma'rifatullah. Tetapi tetaplah pendosa.
Disinilah kadang-kadang di antara saudara kita, kawan-kawan kita di luar sana, Bapak Ibu, kita ajak tobat kepada Allah. Kita ajak dia kembali kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Apa jawapan mereka kebanyakan? Aku belum bisa tobat. Kenapa? Jawabannya, karena mereka masih belum bisa meninggalkan dosa. Ada masanya nanti. Itu sering kita dengar. Ya. Itu jawapan mereka itu Bapak Ibu. Kenapa mereka bisa menjawab demikian? Itu disebabkan karena mereka tertipu. Itu sebenarnya bisikan setan. Bisikan iblis yang ada dalam dirinya. Taubatmu percuma karena kamu akan berdosa juga. Tunggu masanya nanti, ada masanya kita tobat, kita meninggalkan maksiat itu. Itu bisikan setan dalam diri. Itu kalam-kalam setan sebenarnya Bapak Ibu. Kemudian apa yang harus kita jawab untuk orang-orang yang mengatakan yang demikian? Jawaban mudah aja Bapak Ibu. Apakah kita yang tobat pun, yang telah melaksanakan solat 5 waktu, malah telah belajar ilmu ma'rifatullah, apakah kita telah bebas dari dosa? Tentu tidak. Jadi dosa itu takkan pernah habis walaupun kita telah mendirikan solat. Kenapa? Kita itu manusia yang maksum, yang bebas dari dosa hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu, kalau ada saudara awak nanti yang mengatakan demikian, kami punlah solat tetap berdosa. Jadi ukuran melaksanakan solat itu, perintah Allah itu, bukanlah tentang siapa yang salah. Jadi Bapak dan Ibu, sebesar apapun maksiat, sebesar apapun dosa kita, walaupun kita dalam bermaksiat, kata kuncinya kami berharap pada kita bersama, solat jangan kita tinggalkan. Inilah narasi-narasi yang ada dalam pikiran manusia yang mempergunakan akalnya, tidak mempergunakan rohaninya. Maka dia bernarasi, taubat itu tidak diterima oleh Allah kalau kita masih berdosa kepada Allah. Siapakah orang yang diterima taubatnya? Tentu orang yang berdosa. Bapak dan Ibu yang kami hormati. Orang itu, kata Allah, orang yang bertobat itu, siapakah mereka itu? Orang yang membersihkan diri itu, qad aflaha man tazakka itu, siapakah mereka? Tentu orang-orang pemaksiat. Pemaksiat itu, orang yang bergelimang dosa, dicintai oleh Allah. Bisa menjadi kekasih Allah, bisa dicintai oleh Allah, pemaksiat itu. Bagaimana caranya pemaksiat itu dicintai oleh Allah? Caranya adalah taubat atas dosanya. Boleh jadi orang yang bertobat dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena dia membenci pemaksiat. Jadi menghadapi pendosa itu Bapak Ibu, kita tak boleh benci kepada pendosanya, tapi benci kepada maksiatnya. Tapi kalau kita benci hanya siapa yang berbuat maksiat, boleh jadi kita akan melakukan maksiat yang mereka lakukan. Karena kita tak benci kepada maksiatnya, benci ke pelakunya. Jadi Bapak dan Ibu, orang yang kembali, orang yang beruntung itu bertobat kepada Allah. Apabila dia tobat kepada Allah, dia tidak lagi membenci pemaksiat. Kalau masih membenci orang-orang pendosa, berarti dia merasa suci. Merasa suci inilah yang dikatakan dosa.
Itu alat ukur salah satunya Bapak Ibu. Orang yang bertobat itu orang yang telah mensucikan diri itu, membersihkan dirinya. Dia tidak benci kepada maksiat, pelaku maksiat. Dia tidak membenci orang-orang yang melakukan maksiat apa yang telah mereka lakukan dahulu. Kalau masih ada kebencian, berarti kebencian itu dosa Bapak Ibu. Benci nak menculik seseorang tu. Benci kita kepada orang itu karena dia pendosa. Itulah dosa yang kebencian dalam hati adalah dosa Bapak Ibu. Maka janganlah ada kebencian di antara kita. Walaupun kita hidup dalam bermasalah, walaupun hidup dalam bersilang sengketa, tapi janganlah ada kebencian di antara kita. Kebencian dalam diri, dalam hati waktu Bapak Ibu, apakah lebih bisa kita angkat? Lebih bisa kita buang? Hah? Wak benci kau seseorang, lebih bisa kita membuang? Kalau tak bisa Bapak Ibu, kalau tak bisa kita hapus kebencian di hati kau, mustahil seseorang akan husnul khotimah kalau ada kebencian sebesar zarah di hatinya kepada makhluk Allah. Buanglah kebencian. Lebih bisa dibuang, Bu. Itu yang bersihkan jaga qad afla man tazakka. Bersihkan diri, hati pun dibersihkan. Baca roh ni. Melupakan. Ada amalan ringan Bapak Ibu. Amalan ringan. Amalan ringan itu bukan perbuatan. Bukan bacaan. Tapi borek. Tak membaca ada, tidak berbuat ada, tak jaga tengah malam ada, tak mengapa-ngapa ada, tapi borek. Amalan melupakan. Melupakan nak dengar ada tak? Melupakan. Melupakan melupakan kejahatan orang kawan. Tapi kebaikannya jangan. Melupakan perbuatan zalim orang kawan. Itu kan amalan. Amalan yang tak ada perbuatan. Sangat sulit. Kenapa sulit? Karena letaknya di hati. Hati itu dikuasai siapa? Allah. Berarti mohon kepada sang penguasa hati. Kalau kita kemampuan tak bisa. Untuk lupa dalam solat, tak bisa. Pak. Lupa rakaat, kok bisa? Barang rakaat cakap, galik macam itu kan? Kok bisa kita melupakan rakaatnya? Kok melupakan kebencian tak bisa? Cubalah kita renungkan Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya? Wirid melupakan. Amalkan setiap malam. Ya, baca roh. Pulang Wiko. Sampai di rumah. Bapak Ibu biasanya kalau sampai di rumah, masuk ke rumah, yang dilakukan. Kok yang pakai HP, cari HP cik dulu. Ya tak? HP kau lah suatu barang yang nomor satu. Di maju tibo, HP kakak. Poi kalau pau, HP kakak lu. Poi kasurau, HP kakak lu. Poi kama pulang tibo rumah, HP kakak lu. Cipolah cari orang ber-HP nak mana itu. Yang ber-HP mungkin ibu nandak nalah tua-tua kok nak mana itu. Sebab nak ber-HP. Ya tak? Ya itu dah. Ya kan sama gitu. Sebab itulah menjadi rahsia umum. Bisa diculik, bila kalau pau kalau tidak. Pak-pak tu tiba pun lain main HP je. Disuruh pun main HP tu. Habis itulah kira HP kau lah menjadi pegangan pertama kini zaman Bapak Ibu. Tapi kalau memang tak apa-apa. Sampai nanti di rumah, beruduklah terlebih dahulu. Kau caranya.
Setelah beruduk, kok solat rancak bona. Kok indak, ya dialah. Tapi mungkin ancaklah solat. Tak? Kabuklah witir kat 3 rakaat. Witru, solat witir tu solat yang dicintai oleh Allah. Witir adalah yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Witri itu adalah esa, ganjil. Allah suka yang ganjil. Berarti witir itu suatu ibadah yang dicintai oleh Allah. Siapa yang melaksanakan witir, berarti orang yang dicintai oleh Allah. Berartinya orang dicintai Allah, berartinya kekasih Allah. Walaupun itu wali wali umum. Kekasih umum. Bukan, walaupun bukan wali khusus Bapak Ibu. Setelah itu, duduklah. Lakukan taruh. Apa yang dilakukan? Istighfar. Syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah. 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 Pegang dah doa. Wahai ya Allah, hati kami kelabu ya Allah. Hati kami gelap ya Allah. Hati kami penuh suuzon. Hati kami penuh dengan kebencian ya Allah. Hatiku maksudnya, hatiku penuh dengan kebencian ya Allah. Hatiku rusak ya Allah. Tolong ya Allah. Pejamkan mata. Pejamkan mata. Tolong ya Allah. Bayangkan orang yang awak benci. Bayangkan wajah orang yang awak benci. Setelah itu katakan ya Allah, tolong buang kebencian dalam hati aku kepada sianuku ya Allah. Tolong buang kebencian dalam hati kepada sianuku ya Allah. Dan kepada orang-orang yang kau benci ya Allah. Kepada orang-orang yang lain kau benci. Kok tak bayangkan wajah. Kalau bona cara Bapak Ibu, pasti ada rasa diberikan di Allah Ta'ala. Maka aku tak ingin tidur dalam kebencian ya Allah. Aku ingin melepaskan kebencian kau ya Allah. Tolong lepaskan kebencian di hatiku kepada orang kau ada kita benci kepada seseorang atau secara umum kepada makhluk-makhluk engkau ya Allah. Dan masukkan Rahman Rahim, cahaya kasih sayangmu ke dalam kalbu aku ya Allah. Kemudian dikunci Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kebencian itu habis. Bapak dan Ibu, itu adalah salah satu wirid daripada para ulama kita terdahulu. Ambil lupa nama Bapak Ibu. Itulah cara melepaskan kebencian kepada orang yang kita benci, walaupun orang itu membenci. Jadi kalau seandainya itu yang kita amalkan, maka orang yang membenci itu pun berhenti pula menciwa. Tetapi kalau kita lawan dengan kebencian, maka akan semakin subur kebencian di antara kita. Inginkah kita menghabiskan kebencian itu? Maka berdamailah awak diri awak seorang-seorang Bapak Ibu. Bagaimana cara berdamai maksudnya? Damaikan hati awak, buang kebencian itu dengan memohon kepada Allah. Inilah wirid melupakan nama Bapak Ibu. Itu wirid melupakan. Jadi buang, pejamkan mata bermohon kalam jaga qalbu. Katakan ya Allah, tolong buang kebencian. Hati yang merusak ya Allah. Hati yang gelap ya Allah. Hati yang kotor ya Allah. Hati yang penuh kebencian ya Allah. Tolong buang rasa kebencian di hati yang kepada sianuku ya Allah. Kok sianu kok sebut maksudnya, sebutlah nama orangnya. Ketika sebut nama Bapak Ibu, terbayang tersebut namanya, maka tampak wajahnya, dah hilangkan orang itu Bapak Ibu. Itu caranya. Bu, itu salah satu qad aflaha man tazakka, tazkiyatul qalbi, membersihkan kalbu itu Bapak Ibu. Karena kalau ada juga kebencian di hati awak, bagaimana Rahman Rahim itu akan muncul dalam kalbu Bapak Ibu. Rahman Rahim itu kan Allah. Bagaimana mungkin Rahman Rahim itu akan bersemayam dalam kalbu kalau masih ada kebencian itu? Maka buanglah kebencian-kebencian itu, bersihkan kalbu dari itu, barulah Rahman Rahim itu muncul dengan sendirinya Bapak Ibu.
Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, untuk kembali kepada Allah, qad aflaha man tazakka tadi, itu bertobat kepada Allah. Apa itu makna tobat? Tobat artinya kembali kepada Allah itu secara hakikat. Apa itu tobat secara syariat? Kembali kepada aturan Allah. Itu syariat. Apa aturan yang telah dibuat oleh Allah? Apa yang dilarang kita tinggalkan, apa yang suruh kita berusaha untuk melaksanakan. Itu secara zahir. Tetapi secara batinnya kembali kepada Allah. Kita manusia Bapak Ibu, tentu selalu berdosa kepada Allah walaupun kita lah solat. Namanya tobat sambalado. Le boleh tobat sambalado tu, Bu? Le boleh? Ha? Le boleh? Bahan tobat sambalado. Ketika makan sambalado, podeh datang. Ai nak makan sambalado ni. Podeh mana, ya kan? Tetapi biko malam letak bau balik nasi angin. Sambalado tampak pucuk ubi 30. Baru ulang balik. Tobat sambalado. Ia boleh tobat sambalado tu? Lain. Lain kita. Lain atau tidak? Lain boleh. Kenapa? Tawab. Tawab. Ada kata tawab. Waw tadi atau tawab. Double. Berarti Allah Maha penerima tobat yang berulang-ulang. Kalau seandainya tidak tobat sambalado, apabila lah tobat kini, berarti kita tidak berdosa. Siapapun pasti tobat sambalado. Lengkap bisa ni tobat sambalado. Kenapa Allah itu buat itu? Ternyata ada rahsianya Bapak Ibu. Orang yang pendosa pasti tergelicik balik manusia lah nama. Jadi apa maksudnya? Bersalah, tobat. Bersalah, minta ampun. Bersalah, minta ampun. Jadi menjadi wirid tobat cakap. Kalaulah menjadi wirid tobat cakap, akhirnya tobat tadi akhirnya menjadi makam. Kalau tiba di makam tobat, baru tak tobat sambalado. Jadi tobat sambalado itu sebenarnya wirid tobat. Sengaja sebenarnya Bapak kita berdosa balik, dia tobat tak? Dia tobat tak? Kita merasuknya Pak Ibu. Jadi jangan ganggu pula. Tobat sambalado itu wirid nama orang. Pokok berarti kalau kita tobat sambalado, berarti kita sadar bahasa kita berdosa. Jadi tidaklah ditunggu tobat tadi sampai itu. Sampai kita ya bona-bona ke meninggal dosa. Tak ada kita yang bisa meninggal dosa tu. Dosa tu jawab apa kepanjangan. Lupa seketik berdosa. Lupa seketik berdosa Bapak Ibu. Jadi itu yang harus kita tanamkan. Setelah berdoa kita minta ampun kepada Allah. Setiap hari kita minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Ada kata kunci doa situ. Dikuncilah doa sini. Apa penguncinya? Setelah kita selesai berdoa, ya Allah, malam hari ini, ya Allah, Engkau ampuni kesalahan kami. Engkau ampuni dosa kami, ya Allah. Tetapi kami tak menjamin. Boleh jadi besok pagi kami berdosa lagi, ya Allah. Tak ada jaminan untuk kami itu, ya Allah. Pasti kami berdosa pula besok pagi lagi, ya Allah. Maka dari itu malam hari ini, ya Allah, bermohon kami kepada Engkau. Engkau ampuni dosa kami malam hari ini. Engkau terima taubat kami pada malam hari ini, ya Allah. Seandainya nanti kami bersalah lagi kepada Engkau, maka jadikan kesalahan kami kesalahan orang-orang yang Engkau cintai, ya Allah. Orang yang bertobat itu orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang berulang-ulang tobatnya berarti Allah itu sangat mencintai orang yang berulang-ulang
Taubat. Jadi maksudnya Bapak Ibu, ditambahkan doa itu. Inilah doa Syekh Sazili. Ya Allah, seandainya nanti Abu pasti berdosa lagi, ya Allah. Abu pasti membuat kesalahan lagi, ya Allah. Mohon kami kepada Engkau, ya Allah. Jadikan kesalahan kami, kesalahan orang-orang yang Engkau cintai, ya Allah. Kalau kesalahan yang kita cintai, tentu tak pastilah kita maafkan. Tetapi jangankan kesalahan orang yang kita benci. Kebaikan orang yang kita benci pun kita tak senang itu sebenarnya. Ya tak? Kebaikan orang yang kita benci pun kita takut menerima kebaikan. Apalagi kalau keburukan yang diberi. Jadi tanamkan cinta kepada Allah. Begitulah caranya berdoa tu Bapak Ibu. Kita pasti berdosa balik serta bertobat. Kalau terjadi juga kesalahan pasti ya Allah. Jadikan kesalahan kami kesalahan orang-orang yang Engkau cintai. Kunci doa itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, wirid doa selanjutnya untuk masalah membersihkan diri tadi. Kekuatan kita tergantung kepada Allah. Maka doa Syekh Ja'far As-Siddiqi dalam silsilah Tariqah Naqsabandiyah. Apa doa beliau Bapak Ibu kepada Allah? Allahumma a'izna bi ta'atik wa la tuhzina bi maksiatik. Itulah doa yang bermanja-manja ya Allah. Wahai ya Allah, beri kami kekuatan untuk taat kepada Engkau. Dan jangan hinakan kami ya Allah dalam bermaksiat kepada Engkau. Olah kita bermaksiat kepada Allah, minta jangan dihinakan dulu. Itulah doa para kekasih-kekasih Allah Bapak Ibu. Allahumma a'izna bi ta'atik wa la tukhzina bi maksiatik. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk taat kepada Engkau. Dan jangan hinakan kami dalam bermaksiat kepada Engkau. Itu doa-doa para kekasih Allah tu Bapak Ibu. Doa tak panjang-panjang. Dan minta-minta tak pada dunia. Tapi yang diminta rasa cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, itulah orang yang beruntung tadi. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri. Apa itu? Bertobat kepada Allah. Jadi taubat itu lah kita lakukan. Ya Bu? Astaghfirullah. Itu kalimat ini. Astaghfirullahaladzim. 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 Itu kalimatnya. Tetapi rahsianya ada situ Bapak. Makna astagfirullah itu dua. Dua Bapak dan Ibu. Astagfirullahaladzim. Yang kita ketahui selama apa? Ya Allah ampuni dosa kami. Ampuni kesalahan kami. Itu kan? Itu kan yang tahu. Itu yang kita tahu selama apa? Ternyata ada makna di balik itu. Bapak Ibu. Astagfirullah. Ada makna cik lain di situ. Astagfirullahaladzim itu makna istighfar itu penghapus. Hapus kesalahan kami ya Allah. Tutup kesalahan kami ya Allah. Kami itu kan. Ternyata ada rasio situ cik lain makna astagfirullah tu Bapak Ibu. Apa? Tutup aib. Tutup kesalahan kami ya Allah. Tutup aib kami ya Allah. Dari makhluk Engkau ya Allah. Minta tolong pula itu makna astagfirullah cik lain. Memohon kepada Allah agar Allah menutup aib awak, menutup dosa awak dari pandangan manusia. Berbahaya kalau tahulah manusia juga kesalahan awak nak menjadi awak oleh Bapak Ibu. Yunasa hina-hina tak tercolik kampung ni, itu kerja rasanya. Tak tercolik orang banyak ni, ya tak? Itulah mohon ke Allah. Kenapa kita sadar kita bermaksiat? Maka itulah makna astagfirullah. Ya Allah, tolong. Setelah Engkau tutup aib kami dengan Engkau, ya Allah. Engkau hapus kesalahan kami, ya Allah. Tolong tutup pula aib kami kepada hamba-hambamu.
kepada makhlukmu ya Allah. Habis itulah cara ni. Ialah ampun dah Allah beko. Tapi dah Allah singkoknya kau luang. Tatilah dapat caci maki dah kepanjang nak kau nak tolong lo dia nak menahan beko. Itu maksud bapak dan ibu. Jadi mohon itu astagfirullah celai sebenar maknanya. Sirnya adalah memohon juga kepada Allah agar Allah menutup pula kesalahan kita kepada orang lain. Kita harus ambil si celai itu Bapak Ibu. Kalau kita berguru, kan berguru? Guru itu manusia tak? Ya. Guru itu manusia biasa tak? Ya. Guru itu masih berdosa tak? Berdosa. Sebelum melangkah kaki dari rumah datang ke tempat guru, doa pula cik lu. Yang doakan. Ya Allah, tolong engkau tutup aib guruku kepada aku. Dan engkau bukakan aib guru ambo-ambo ya Allah. Tolong tutup ya Allah. Kenapa? Kok tampak aib guru kok Allah hadukkan ke awak. Boleh jadi kita meninggalkan guru. Kalau kita tinggalkan guru tu, maka berbayu. Kenapa? Karena itu guru. Aib guru tu tetap beraib. Jadi mohon kepada Allah agar ditutupkan pula aib guru tu ke awak. Tutup dan sampai terdengar pula dan aib guru ambo ya Allah. Sebab kenapa? Boleh jadi kita benci kepada guru itu akibatnya. Kita tinggalkan majlisnya dan kita jauh dari Allah. Boleh jadi Allah bukakan aib guru itu ke awak. Allah mau uji awak berguru sebenar. Jadi Bapak Ibu, biarlah syariat guru itu urusannya dengan Allah. Kita bukan berguru kepada aibnya kerana guru itu pasti beraib, guru itu maksum. Tapi kita berguru kepada rohaninya. Itu yang harus kita jaga Bapak Ibu, cara berguru. Kenapa? Kalau tidak boleh itu, tentu dah dapat apa yang dapat kaji. Tangga sadu gara-gara aib guru itu. Jadi orang-orang yang merasa demikian, inyo merasa guru itu suci. Dan suci itu cik Rasulullah. Jadi jangan kita berpandangan guru itu suci. Boleh jadi guru itu lebih banyak dosanya daripada kita. Maka kita wajar, biarlah jangan kita, maksudnya jangan kita melanggar adab gara-gara syariat guru itu. Boleh-boleh Bapak dan Ibu, para guru-guru akhir zaman. Kalau seandainya Bapak diizinkan oleh Allah, bertemu dengan seorang guru itu wali malamatiyah. Syariatnya melanggar nalar sado. Melanggar aturan pikiran juga sado. Siapa salah satunya guru wali malamatiyah itu? Itu Nabi Khidir. Sedangkan Nabi Musa sudah kalah. Apalagi itulah Bapak Ibu. Jadi janganlah kita, maksudnya di sini adalah berhentilah memandang dengan mata, tetapi memandanglah dengan basirah, dengan kalbu gitu Bapak Ibu. Sekarang akhir zaman yang perlu kita perkuat pandangan basirah gitu, ainul basirah gitu, bukan pandangan basar Bapak Ibu. Kenapa? Yang bisa membedakan kebenaran itu pada akhir zaman ini bukanlah lagi pikiran, tetapi adalah basir, ainul basirah gitu. Kita pertajam kalbu kita, kita bersihkan kalbu kita. Caranya lah mau sampaikan tadi, kemudian diisi dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu caranya Bapak Ibu. Jadi bagaimana selanjutnya untuk membersihkan diri itu? Diri itu banyak yang harus kita bersihkan Bapak Ibu. Yang pertama zahiriah, syariat tubuh ke Bapak Ibu. Bagaimana cara membersihkan tubuh? Lah kita kaji secara syariat. Cara membersihkan tubuh secara syariat, dua perkara, najis dan hadas. Najis kecil cukup dibasuh saja. Najis besar tayamum. Kan tahu Bapak Ibu kan? Kemudian hadas. Hadas kecil cukup berwudu. Hadas besar mandi. Lah kita ketahui ilmu tentang itu saudara Bapak Ibu. Kemudian masuk ke dalam dulu. Kita kan punya nafsu. Ya kan? Bagaimana caranya membersihkan, mensucikan nafsu?
Nafsu tadi akan kotor nafsu tadi. Nafsu itu fungsinya keinginan. Yang berkeinginan itu adalah nafsu. Akan kotor selamanya nafsu kalau keinginannya selain daripada Allah. Kalau keinginannya selain daripada ridha Allah. Inilah makna dari kata-kata ulama dari Thariqah Naqsabandiyah. Illahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Allah yang kami maksud, Allah yang kami inginkan, dan ridha Allah yang dicari. Jadi nafsu tadi kita bersihkan dari segala keinginan selain daripada Allah. Jadi berusaha kita membawa nafsu tadi agar berkeinginan kepada Allah, berkeinginan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan cara nafsu mensucikan diri. Kemudian hati. Bagaimana caranya hati mensucikan diri? Hati ini akan kotor. Hati ini akan rusak. Hati ini akan gelap. Kalau selain daripada nama Allah. Jadi supaya hati itu tetap suci. Beruntung hati kita yang punya hati. Qad aflaha man tazakka. Cukuplah di hatiku hanya nama Allah. Hati Bapak Ibu. Dua sisi. Sisi nur. Sisi zulman. Sisi nur itu sisi cahaya. Sisi zulman, sisi kegelapan. Kalaulah nama selain daripada nama Allah di hati, gelap hati itu Bapak Ibu. Kalaulah nama Allah, apalagilah dominan nama Allah, maka bercahayalah hati itu Bapak Ibu. Inilah mensucikan hati itu. Maka harusnya Bapak Ibu kalau bisa kita amalkan mendendangkan di rumah. Gak sekali sehari kau tak dapat colik Qurannya. Atau mengamalkan Asmaul Husna. Baca Asmaul Husna tu. Mudah-mudahan melekat segala nama dalam kalbu. Jadi inti Asmaul Husna itu adalah nama Allah tu. Jadi Asmaul Husna tu banyak dalam Quran 99. Cubalah beramal-amal itu Bapak Ibu. Bawalah beramal model itu. InsyaAllah Bapak Ibu, kita akan dikuatkan oleh nama Allah itu hati tadi. Hati ibarat daging, jantung nama. Ya Bu? Kalaulah diberikan lah masuk nama Allah di hati, lah penuh je nama Allah di hati, maka balah tukar hati sepuluh. Dah hati nama ni. Itu alif lam ha itu. Berarti hilang si wujud hati, tinggal nama Allah Subhanahu wa taala. Itu cara pensucian hati itu. Nafsu tadi cara pensuciannya harus dibawa keinginan kepada Allah, tinggalkan keinginannya kepada dunia. Hati tadi pun tinggalkan selain daripada nama Allah. Itu cara-cara pensuciannya Bapak Ibu. Dari zahir, jiwa, dan hati. Dan ruh bagaimana? Ruh telah suci. Ruh tak pernah kotor. Dia selalu suci. Kenapa? Selalu memandang kepada yang bernama Allah. Selalu dia beserta Allah. Tak pernah berpisah. Selalu merasa dipandang oleh Allah SWT. Jadi inilah yang ihsan. Merasa selalu memandang kepada Allah. Merasa selalu dipandang oleh Allah. Jadi jadikan hidup di muka bumi Bapak Ibu. Hidup yang selalu beribadah.
hidup beribadah kepada Allah. Baca roh ni. Kita jadikan hidup untuk ibadah. Bagaimana maksud di situ Bapak Ibu? Hidup ibadah kepada Allah. Orang yang beribadah ada tak berbuat curang? Salat Isya berapa rakaat? Sampai. Salat ibu di rumah. Salat Isya dalam kamar seorang, awak seorang saja salat Isya sampai. Buat 3 munyi orang tak ada. Dia tolak dia begitu. Berapa buat? Ada ibu mengicu. Tidak. Kenapa? Karena kita sadar beribadah. Itu yang ihsan. Bawakanlah hidup kamu ke bumi. Kalaulah setiap manusia begitu Bapak Ibu, apapun pangkat dan jabatannya, kalau dia merasa beribadah dalam aktivitas, dalam pekerjaannya, maka dia nak akan mengicu dalam pekerjaan dunia itu. Seperti kita melaksanakan solatnya. Lihat kantuk nak mata gini. Lambik sembahyang Isya lah balik raun satu joko. Enak lambik pulang pergi raun ni. Laku 1 malam tiba di rumah. Sembahyang Isya sampai dekat 3 lah buat gini lah. Dah bisa itu. Kenapa? Karena kita sadar beribadah. Jadi orang yang sadarnya beribadah, dia tak akan berbuat curang, pasti jujur Bapak Ibu beribadah itu. Walaupun tak sempurna tu urusan ni kau. Nan jale jujur berrakaat ya dewi ampe. Kok 3 dibuat 3 ya tak? Nah, begitulah sebenarnya orang yang beribadah yang hakiki itu sebenarnya. Itulah bukti colik di kehidupannya. Le jujur dalam le beribadahnya di muka bumi ke Bapak Ibu. Jadi apa itu ibadah? Jujur intinya. Jadi jadikanlah ibadah di muka bumi itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita jadikan ibadah, baru pastaqona wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Aku ini dijadikan Allah ya untuk beribadah. Itu sebenarnya kita maknai secara umum Bapak Ibu, secara acak namanya. Kemudian Bapak Ibu, kita ambil kembali Bapak Ibu kepada cara mensucikan diri tadi. Ketika kita mau solat, pensucian diri yang kita laksanakan tentu membuang najis dan hadas kecil. Dari situlah kita mulai sebenarnya Bapak Ibu untuk bisa untuk mencari, untuk mendapatkan kekhusyukan dalam solat. Ketika kita beristinja, ketika kita berwudu, dari situ sebenarnya kitalah berzikir menyebut nama Allah. Lah kita berzikir, lah dijalankan zikir sebenarnya. Tapi sebelah muka kebanyakan ketika kita beristinja, ketika kita berwudu, kita banyak jangan mauta dunia, babau jo dunia. Itu cara Bapak Ibu. Jadi masalah istinja selama kolah boleh ulang Bapak Ibu lah faham, tak perlu pula menguraikan istinja itu. Karena Allah tambah parah je, tambah larut je Bapak Ibu. Setelah beristinja, yang dibuang dalam istinja aku 3 perkara. Apa yang dibuang? Rasa, baun, warna. Rasa najis, baun najis, warna najis. Di mana diam? Tentu di bagian kemaluan awak di bawah Bapak Ibu. Muka dan belakang. Ibu paham warnanya kan? Baun dan rasa. Kalau masih berbaun, kalau masih berwarna, masih rasa, tetap dibersihkan. Itu secara zahir. Secara batiniah adalah kita bersihkan baun dunia, rasa-rasa berdunia, dan warna-warna dunia itu dibuang satu Bapak dan Ibu.
Di mana pembuangannya? Itu di dalam, di akal, di hati kalbu tadi. Tak ada lain selain daripada Allah di hati. Itulah makanya ketika kita beristinja pun hati telah mengingat Allah dan keinginan itu telah berarah kepada Allah. Itu yang dilakukan beristinja. Kemudian masuk bab wuduk. Wuduk itu yang dia buang adalah hadas. Hadas kecil. Hadas kecil dengan wuduk, hadas besar dengan mandi. Berarti beda hadas dengan najis. Apa itu najis? Najis tampak tempe enggo. Tahu wak di tempe. Tapi kalau hadas tak tahu wak tempe enggo ni. Tapi ada berhadas mata. Yang tak tengok tapi ada betul. Berhadas telinga, berhadas mulut, berhadas kaki, berhadas tangan bapak ibu. Dia jauh-jauh dibuang dengan wuduk. Di dalam kita berwuduk, setiap wuduk yang dibasuh 3 kali. Ya bu? 3 kali tangan, 3 kali muka, tangan, rambut, telinga dan kaki. Ya 3 kali bu? Kalau seandainya sekali baik. Lesah. Lesah. Kok seandainya sekali dia nak bah, itu maksudnya. Haruskah 3 kali? Ya. Wajib 3 kali dia. Afdol. Kok sekali dia boleh? Lain dengan catatan sempurna. Tapi diragukan kesempurnaannya sekali. Seandainya Bapak Ibu pergi berjalan jauh. Qatuluhu lah masuk. Air tak ada. Kebetulan Bapak Ibu membawa air botol aqua. Sebotol tu je air. Kok kau pulang habis kau tu. Kau tak pulang air segalih sebotol aqua. Sebotol aqua ketek pula dia. Tak aqua godang ni. Segodang galai wita je tu. Lagi siapa duduk itu ni? Lagi bisakah Bapak Ibu jamin dengan air sebotol tu bisa basah muka, tado bisa basah tangan, bisa basah sesuai dengan ketentuan syariat? Bisa? Lagi bisa? Ini basah apa sadar ni? Baca roh melakukannya. Caranya Bapak Ibu, ikut punlah pernah dilakukan Rasulullah. Rasulullah pernah berwuduk pakai air sebirat kalau kini sebotol. Di zaman Rasulullah tu pun tak ada botol. Pokok sana mau ni setepi air dia tak. Baca roh ni. Caranya adalah diambil air jako, dibasuhkan ke muka, bilap taruh dengan catatan jangan lopih tangan di muka dia. Jangan lopih. Don tanda kau tetap tapi jangan lopih. Kau lopih nak mu ni. Tetap terkobik tangan juga. Okey tahu sampai kata lah yakin buat basah sadu. Tu dia. Dengan catatan jangan lopih. Le faham? Mau itu sadu. Tangan pun itu. Ambil cukup. Betul. Ikut air darurat nama orang. Kalau kita buat 3 kali, tengok muka je punya. Dengan catatan jangan lopih genggaman tangan jago. Faham bu? Kok tiba masuk mod itu mah tahu kan? Itu caralah. Begitu juga selanjutnya kau buat abuk jago. Macam lopih tu ni 3 kali ya. Itu contohnya kan. Itu caranya. Jangan lepas daripada tangan cakau dari genggaman apa dia. Dapat ilmu baru je.
Ilmu baru kedua, senang kau ilmu lama juga gitu. Jadi Bapak Ibu, kenapa 3 kali? Ternyata selain daripada kesempurnaan, ada rahasia di situ Bapak Ibu. Basuh muka. Di basuh muka yang pertama, hakikatnya mangkitkan kabut muka. Basuh yang kedua, mangkitkan hadas dosa satu. Berarti lah angkit debu syariat, lah bangkit pula hadas secara hakikat. Dan ketiga sebenarnya, nur lah melantapkan nur ke muka. Naik nur ke muka tadi. Jadi setelah basuh yang kedua sebenarnya, debulah tangkit, hadaslah terbuang, otomatis nur naik. Diambil air celik, berarti air kolah nur. Kau rasio situ. Leb yang ada tinggal di tapak tangan, minum. Mudah-mudahan air itu, berkah air itu, masuklah nur ke kalbu. Sehingga kalbu yang gelap tadi bercahaya. Kalaulah bercahaya, pasti tampak jalan kepada Allah. Itu rasio Bapak Ibu yang harus kita amalkan di situ. Jadi Bapak Ibu, itu pembersih Bapak dan Ibu. Kalaulah bersih zahir, bersih batin, secara zahiriahlah bersih, secara syariatlah bersih, nafsulah berkeinginan kepada Allah, qalbulah menyebut nama Allah. Qad aflaha man tazakka wa zakara rasma Rabbik. Barulah banyak menyebut nama Allah. Kenapa? Lah sama searah sadun. Barulah bisa banyak menyebut nama Allah. Wa zakara rasma rabbika fasalla, baru bisa mendirikan solat. Apa itu fasalla? Solat. Apa itu fasalla maksudnya? Baru ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dapatlah hubungan itu, baru aqimis solata li zikri. Baru solat tadi bisa mengingat menyebut nama Allah tu Bapak Ibu. Tapi kebanyakan kita manusia, kata Allah, bal tuksiruna hayatad dunya. Kebanyakan manusia mengejar dunia, memacu dunia, mendapatkan dunia, meraih kesenangan dunia. Kebanyakan manusia. Saya yang isin. Kebanyakan manusia itu mengejar dunia. Berarti Allah yang mengecekkan. Bisa dibuktikan. Lain. Bila? Kini. Bukti. Bapak ibu yang hadir malam kini, mengejar dunia atau akhirat? Apakah lebih banyak? Cuma sedikit. Yang banyak apa? Mengejar dunia. Allah yang berkata, bal tuksiruna hayatad dunya. Banyak mereka mengejar kehidupan di dunia. Sedangkan mengejar kehidupan dunia itu sangat melelahkan Bapak Ibu. Sangat melelahkan. Sungguh melelahkan seseorang hatinya kolah tagadai ke dunia. Sungguh lelahlah manusia hatinya kok tagadai ke dunia. Tubuh dia tak tagadai, hati jan. Pikiran dialah untuk dunia tapi hati jan. Maksud ayat itu batuk siruna hayat dunia. Manusia hatinya banyak yang mengejar dunia, bukan fisiknya. Fisik silahkan. Kalaulah hati tak mau untuk mengejar dunia, malam pun ini akan berusaha juga untuk meraih itu. Lepas tu istirahat tak juga deh Bapak Ibu. Kalau hatinya tak mau. Sungguh lelahlah manusia. Hatinya kalaulah tagadai untuk dunia. Sangat lelah Bapak Ibu. Ingin kita berhenti dari kelelahan tu nak. Lain. Mudah cara. Irji'i ila rabbik. Kembalilah kepada Allah, hai hati yang tergadai. Hanya Allah yang bisa menebus hati yang tergadai ke dunia dunia. Anak awak, bini awak, siapapun tak bisa akan menebus. Siapa yang bisa? Irji'i ila rabbik.
kembalilah kepada Rabbmu. Untuk kembali irji'i, berarti ada jalan kembali. Kalau ingin tahu jalan kembali, maka kita cari orang yang bisa kembali tahu jalan. Berarti bergurulah kembali, carilah jalan kembali kepada Allah. Allah dipaturkan jua dunia itu. Karena Allah mengecekkan banyak yang mencari dunia, sedikit yang mendai ke akhirat. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang sedikit itu Bapak Ibu. Orang-orang yang mencari akhirat, malah tidak lagi akhirat, mencari yang punya dunia dan memiliki akhirat itu sendiri Bapak Ibu. Jadi kalau kita terjerumus ke dunia, kita bersaing di dunia, mengejar dunia hidup kita Bapak Ibu, sangat melelahkan. Sehingga akibatnya dunia yang kita kejar, dunia yang kita raih, dunia yang kita inginkan, kita raih sepanjang masa, kita berhabis-habis masa sampai tidak melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk mendapatkannya. Sesuatu yang kita lupakan, apa yang kita kejar di dunia itu dapat atau tidak dapat, yang pasti kita tinggalkan. Kira awas dapik benar pangkat tinggi, dapik benarlah omeh, dapiklah tanah beribu hektar, pastilah ujung-ujungnya kita tinggalkan. Kita lupa. Orang-orang yang mengejar dunia itu kebanyakan lupa sedang menunggu antrian menuju liang lahat. Semua kita Bapak Ibu, siapapun kita, baik yang hadir pada malam hari ini, baik pun yang di luar sana, sedang antrian menuju liang lahat. Ya Bu? Pasti kita tempuh. Kalaulah antrian di SPBU, semakin dekat kita ke pompa bensin, semakin senang hati. Tapi kalau antrian itu banyak yang menakutkan, takut buat. Ya, jadi kenapa kita lupa? Jangan lupakan, kejarlah dunia dengan fisikmu, tapi hatimu mengejar akhirat. Yakinkan kita sedang antrian menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberuntungan itu harus kita raih pada ketika hidup ini Bapak Ibu. Kalau kita raih keuntungan di dunia ini, maka masuk nanti kita ke alam selanjutnya, alam barzah, maka kita mendapatkan kemenangan. Tapi kalau kerugian kita bawa ke akhirat, tentu kita akan mendapatkan kecelakaan. Jadi kita yang hadir pada malam ini, rugikah atau beruntung? Kalau rugi kita gini, pindah kita ke alam barzah, maka kita menjadi orang yang celaka. Kalau beruntung kita gini Bapak Ibu, nanti pindah ke alam barzah, kita menjadi orang yang orang yang menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan kita raih kini, keuntungan yang dimaksud keuntungan akhirat Bapak Ibu, bukan keuntungan dunia. Keuntungan dunia kalau kita dapat pun pastilah kita tinggalkan. Keuntungan akhirat yang kita dapat khairu ba'qa, keuntungan di situ kekal abadi yang tak pernah musnah. Keuntungan itu kita pakai terus nanti di situ Bapak Ibu. Jadi jadikan kita selalu hidup ini Bapak Ibu untuk mencari keuntungan akhirat itu. Keuntungan itulah yang lebih mahal daripada keuntungan di dunia kini ke Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, telah mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada amalan-amalan pendek saja, amalan melupakan. Amalan melupakan le takuna? Amalan melupakan caranya lah tunjukkan. Kemudian amalan yang lain, cara bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dan bacakan pula doa-doa para kekasih Allah. Mudah-mudahan kita amalkan itu Bapak Ibu. Semoga kita dijadikan oleh Allah pun kekasih-kekasihnya. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, alat ukur wirid, alat ukur majlis yang kita majlis ilmu ko, bukanlah banyaknya yang hadir. Alat ukurnya adalah karena Allah mengatakan illa qalila, atau kata Allah qalilam ma tashkurun, cuman sedikit yang bersyukur, cuma sedikit yang tahu denganku, cuma sedikit yang mau menempuh siratal mustaqim itu Bapak Ibu. Ya Bu,
Siratal mustaqim takut pun apa? Yo, cuma sedikit yang nama. Yang sedikit nama tu banyak je dan jatuh. Apa yang tak berapa yang akan selamat. Apa itu siratal mustaqim dunia? Siratal mustaqim dunia itu adalah jalan ilmu. Jalan kasurau, jalan mencari guru. Itulah siratal mustaqim. Banyak orang datang? Tidak. Kenapa? Mencemaskan, menakutkan. Jadi Bapak Ibu, boleh itu pululah nanti di yaumil masa. Siratal mustaqim yang sebenar nanti. Yang kita tempuh di atas api neraka itu cuma sedikit puluh yang mampu menyeberang ke sana. Kenapa? Bukti di dunia kini Bapak Ibu. Jadi siratal mustaqim dunia majlisnya ilmu, majlis zikir, mencari ilmu, cuma sedikit orang yang datang. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan kita digolongkan orang yang sedikit, orang yang dijanjikan oleh Allah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita selalu dalam ridha Allah. Mudah-mudahan kita selalu yang hadir pada malam hari ini secara rohani selalu ditambah-tambah oleh Allah ilmu kita. Fis sudur kita ditambah oleh ilmu pemahaman-pemahaman tentang bertahan kepada Allah, tentang mencari jalan kepada Allah. Kenapa? Allah telah berjanji, siapa-siapa yang mencari jalanku, maka akan kutunjuki jalan itu, kata Allah. Kita mencari secara syariat kepada guru, nanti insya Allah secara hakikat Allah yang akan menunjukkan kita Bapak Ibu. Itulah janji Allah, insya Allah akan kita dapatkan tu Bapak Ibu. Intinya, orang-orang yang mendapat itu adalah orang-orang istiqamah. Istiqamah di jalan Allah, istiqamah di jalan untuk mencari Allah. Apa itu? Menetapkan. Inilah yang dikatakan wirid. Menetapkan wirid itu. Walaupun sekali sepekan, ya sekali sepekan. Sekali mulai hari, sekali semulai hari. Sekali sebulan, ya sekali sebulan. Wirid itulah yang diinginkan oleh Allah. Tidak melihat banyak, tetapi Allah melihat istiqamah kita bersama-sama. Mudah-mudahan kita Bapak Ibu, walaupun kita pendosa, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang istiqamah dalam taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan taubatan nasuha. Jadi sepanjang kajian yang saya sampaikan Bapak Ibu, sebelum berhenti mengaji, adakah di antara Bapak Ibu yang perlu dipertanyakan? Kalau yang ada, silakan bertanya. Iya. Maksudnya dosa. Contoh Bapak Ibu. Ambo seorang penjudi. Ambo tobat dari dosa judi. Jadi orang yang tobat dari judi itu, dia tidak lagi melakukan judi. Itu bisa. Kalau dia ulang berjudi, itu yang perolok-olokkan. Tapi, setiap kita tobat dari dosa, apakah ada jaminan kita tak berdosa lagi? Tentu tidak. Pasti kita berdosa. Kalau tidak dosa itu dosa lain lah. Pokoknya pasti ada. Setidaknya dosa kita Bapak Ibu yang apa itu? Dosa kita Bapak Ibu yang pasti ada. Satu nafas saja. Satu detak jantung saja. Tidak dengan nama Allah dosa. Bila kita tidak akan berdosa. Itu maksudnya. Jadi itu sebenarnya kalam-kalam setan. Yang dipinjamkan, yang dimasuki di lisan-lisan orang-orang tertentu. Maka, dan bisa kalian tobat lagi. Kalau tidak akan berhenti maksiat deh. Kalau tidak akan berhenti dosa, siapa yang sanggup berhenti dosa? Itu yang berkatakan tobat sambala sadu. Jadi tobat sambalado itu sebenarnya wirid. Siapa yang tak bersalah? Astagfirullah saja kini ya, sebentar lagi dosa balik. Itu bukan memperolok-olokkan Allah.
Kenapa? Karena kita memang lemah. Yang tak berdosa ni jaminan Cik Nabi. Sedangkan wali dia pun berdosa. Wali pun tak ada jaminan tak berdosa. Tapi wali tu bisa copek taubatnya. Dia copek kembali. Awak kan dia lambik kembali. Besoklah. Besoklah. Betul contoh kan? Diulur-ulur. Jadi orang yang mengulur-ulur taubat itu adalah itu tipu daya setan. Akhirnya ulur-ulur taubat. Alah gaib. Anda tentu lagi taubat. Akhirnya bang, semakin tertutup. Dosa Bapak Ibu. Satu kali kita berdosa, satu titik di kalbu. Satu titik di kalbu. Satu titik kita apa boleh. Satu titik kita apa boleh kadang belum ni. Kita nanti bertumpuk dulu tu. Bahkan mampu. Serta baik kau kari juga balik aku bayarnya. Iyalah, kita pun berdosa. Kok mau olok-olok orang jalan. Itu bahasa-bahasa tipuan tu Bapak Ibu. Kenapa? Tak ada kita yang tak berdosa. Pasti berdosa. Contohlah kita minta ampun gini, menangis-nangis minta ampun ke Allah. Besok pagi berdosa dia. Itulah pasti. Ya tak? Jadi, kalau kita dengar kalam-kalam itu sebenarnya kalam-kalam menyesatkan. Perkataan-perkataan menyesatkan. Itu bukan berurusan dia. Kita berurusan dengan Allah. Malah Allah senang orang-orang yang sering bertobat. Perbanyaklah tobat kepada. Kenapa? Karena kita banyak dosa. Sedangkan Nabi saja 70 kali sehari. Berulang-ulang tobat Nabi. Kan berulang-ulang. Tidak boleh ulang-ulang tu. Jadi kita buang itu sebenarnya pencucian pesalah faham kita Bapak Ibu. Bukan kita tanya nak ibu contoh kawak contoh tumpol Allah namanya. Ya boleh Allah. Kan tak? Atau kalau seandainya kita memperolok-olok seseorang, kita tahu sedang memperolok-oloknya. Nak? Jadi kita tobat. Kita memperolok-olok. Kenapa? Kata kuncinya ada. Tak ada jaminan kita setelah tobat tak akan berdosa. Pasti berdosa. Pasti. Boleh kasi pasti. Itu kira-kira. Jadi Bapak Ibu, jadi orang yang sering selalu bertobat itu, orang yang tobat itu bukan orang yang berhenti tobat. Orang yang bertobat itu, ini semakin hari semakin banyak tobat. Kenapa? Semakinnya bertobat minta ampun kepada Allah, semakin banyak dosa terkasur. Tak semakin suci ini. Dia semakin, itulah hakikatnya. Semakin kita bertobat, semakin kita mendapatkan ampun Allah, kita tak merasa dapat ampun, semakin banyak je dosa terkasur. Itu orang yang tobat sebenarnya. Bukan semakin tak ampun, semakin merasa suci. Aku nak tobat orang dia. Jadi kalau suci, mengalir tobat ni. Jadi merasa suci. Kenapa? Kenapa dia berulang-ulang? Karena ambo masih merasa berdosa. Jadi orang yang merasa berdosa lah. Orang yang selalu merasa hina lah. Yang berulang-ulang tobatnya. Nabi Muhammad manusia mulia. Tak ada dosa pada dirinya. Berulang-ulang tobat beliau Bapak Ibu. Apalagi kita setiap mongok berdosa. Setiap gerik mata berdosa Bapak Ibu. Jadi itulah maksudnya. Jadi jandongan juga. Kan tak kita apa Allah. Itu bahasa setan supaya kita berhenti tobat deh. Bisuilah tu sebenarnya maksudnya. Ibarat contoh Bapak Ibu, saya contohkan pula balik nama ada bisa di kaca comin ni Bu. Kaca mata ni. Enggok bintik hitam suka je. Lap. Nak. Kau nak repeat dia enggok tahu tu bah. Alah konuh dia kacamata cakar hitam. Anak nampak jalan ni. Wajar aja kita hidup enggok. Kita lap. Minta ampun balik. Kita tugas kita minta ampun. Ketentuan Allah. Janji Allah itu mengampuninya. Itu sebenarnya. Biarlah kata orang. Kita tak berurusan juga. Kita berurusan dengan Allah. Jadi kalau secara manusia boleh-boleh aja. Contoh kita bersalan. Ini nak akan ulang kita balik. Begitu kan? Itu boleh-boleh. Ambil kau salah kau angkat kau balik. Itu contohnya kan. Itu adalah sebenarnya kita selaku manusia yang bisa diarahkan. Antara sama awak bisa kita menguji itu.
Tapi kepada Allah, Allah sangat cinta kepada orang yang selalu bertobat. Siapa yang berkata Bapak Ibu? Abdul Qadir Al-Jilani. Kata beliau, datang orang bobek ke dia. Jua penyakit. Jua macam penyakit kepada Abdul Qadir Jilani. Baik Tuan Guru. Istighfar. Tak dapat anak dia. Dah bertahun tak dapat anak. Baik Guru. Istighfar. Istighfar aja ni. Ubik lagi. Syekh Abdul Qadir Jilani. Berarti ampunan. Minta ampunlah ke Allah. Minta ampunlah ke Allah. Itu maksudnya. Jadi Bapak Ibu. Jadikan taubat tadi, istighfar tadi, wirid. Kenapa? Karena kita pasti berdosa. Itu tak wirid itu. Karena kita pasti berdosa. Ikulah wirid tertinggi sebenarnya. Kenapa? Kita pasti kumuh. Pasti ada titik dosa terus. Tahu? Masih ada? Bapak Ibu, kalau tak boleh, kita tutup pengajian kita. Bapak Ibu dah tengah 2 jam mengaji. Jam panjang lah leh. Mudah-mudahan kajian kita malam ini mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan pemahaman. Hanya satu minta kita kepada Allah, ya Allah, Engkau muliakan kami pada malam hari ini, ya Allah. Engkau ampuni dosa kami pada malam hari ini, ya Allah. Engkau terima taubatmu kami pada malam hari ini, ya Allah. Cuma satu minta kami, ya Allah. Tetapkan ampunanmu untuk kami, ya Allah. Tetapkan ridhamu untuk kami, ya Allah. Tetapkan taubatmu untuk kami, ya Allah. Sebagaimana ketetapan kekuasaan Engkau. Kalian itu doa saja. Sebagaimana ketetapan kekuasaan Engkau, ya Allah. Kekuasaan Allah tu tak pernah hancur. Kalaulah Allah menetapkan ampunan, itu tak berdosa. Kalaulah Allah menetapkan ridho kawak, kita akan selalu ridho Allah. Dan kita yang menetapkan. Kita serahkan ketetapan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.